Assalamualaikum. Mana di sini si para zodiak yang perasaannya setipis tisu? Aku udah coba ajak beberapa teman-temanku buat nonton film ini dan ternyata filmnya akan jauh lebih kena sama orang-orang yang emang punya hati yang super sensitif, over peka ya kayak gue, si Pisces ini. Slow. Filmnya bukan menye-menye kok yang nggak jelas, yang kadang bikin ubun-ubun lo itu nge-thrill sendiri, men. Kadang suka heran, film-film begini tuh kenapa ya tayangnya VOD? Padahal akan jauh lebih menarik sebenarnya kalau tayang di bioskop nonton bareng-bareng. Tapi emang sih kalau boleh jujur, di era sekarang ini ada banyak banget film-film yang tayang digital ternyata lebih ternotis dan orang-orang lebih hikmat nontonnya di rumah ketimbang kudu ke bioskop, belum lagi beli cemilan, belum lagi ngadepin dajal cosplay manusia yang demennya bikin ribut di teater. Film yang diadaptasi dari novel Invalidate: The Bridge of Perfection ini adalah buku yang sampai udah dibaca 19 juta kali di Wattpad. Sebagus apa sih sebenarnya? Apakah kualitas novelnya sebanding dengan filmnya? So, ini film mengambil sudut cerita dari dua orang. Ada Dewa Pradipta yang diperankan Omar Daniel. Ini cucu sematawayang pengusaha sukses yang hidup mandiri. Sementara itu dia kudu dihantui sama memori kematian kedua orang tuanya yang dibunuh oleh perampok. Kemudian gadis cerdas tapi punya cacat fisik sejak lahir bernama Pelita Senja yang diperankan Jessica Mila. Dia yang harus hidup jadi tulang punggung keluarga. Ibunya meninggal, ayahnya orang stres karena dilanda rasa bersalah karena gagal menyelamatkan istrinya yang sakit. Film yang diadaptasi dari novel emang jadi dilema sih buat para pembacanya. Baca buku sama kayak nonton film, men. Beda mood, beda cara menikmatinya. Mau objektif, akhirnya malah subjektif kan? Nah, perasaan inilah yang kurasakan di awal ketika nonton film ini. Kenapa enggak? Bab awal bukunya kan terlalu padat dialog ya. Semua pembacanya juga pada tahu lah. Dan ini yang kurasakan di awal filmnya. Impresi yang sebenarnya akan jauh lebih menarik kalau ada penyesuaian sedikit untuk format sinema. Sekali lagi aku selalu tekankan, kalau ada film yang diadaptasi dari novel atau mungkin true event atau apapun itu, harus ada penyesuaian untuk format sinema. Karena nggak semua harus sesuai dengan kenyataan gitu loh. Kemudian pengenalan karakter yang harusnya lebih terarah sembari mereka mengalami perubahan demi perubahan. Hal itu yang nggak kurasakan di awal. Ini subjektif ya, balik lagi cara kalian menikmati filmnya seperti apa. Kemudian lompatan konflik yang bercabang meski berada di line yang sama, tapi kurang terasa dramatis. Kalian tuh gak perlu sepakati hal minor yang tadi ku sebutin ya, Wak. Sementara itu kalau bicara hal yang bagus untuk film Invalidate ini, satu yang paling ku notice adalah selama nonton aku sampai ingat kalimat ini biar entar pas ngulas bisa diulang lagi. Invalidate itu film yang ringan, manis, film yang ngajak lo bercerita dari hati ke hati. Definisi film yang gak perlu harus buang effort demi menggait rasa empati dan simpati penontonnya. Ya justru dengan cara yang sangat sederhana ini, dialog malah terdengar lebih bisa dinikmati. Konflik yang meski tadi sempat ku bilang kurang dramatis, ini soal selera ya, nyatanya masih sukses ngasih impact yang besar sama premisnya. Alhasil ini body and soul ini kayak ya udah pengen berempati dan bersimpati aja sama cerita dan karakternya, dan ini nggak bisa dielakkan. Plot twist yang setelah kredit title itu sih juara banget menurutku. Kepikiran aja ya dibikin kayak begitu. Ketika lo bertanya dan agak bingung gitu karena ada satu adegan tangisan dan wisuda yang, hah? Kok bisa gini sih? Gitu. Dan setelah itu malah dikasih jawaban atas kebingungan itu. Make sense sih dan caranya ini cerdas banget. Omar Daniel yang perlu ku garis bawahi, ketimbang perannya jadi si Ustadz apalah itu asli jelek banget sih. Dan yang paling betul main di film kayak begini dengan karakter yang kayak gini. Pas banget. Jessica Mila menjawab ketakutanku karena karakternya di buku kan emang genuinely innocent gitu loh. Dan di sini ketika lo bisa ngelihat cara dia berekspresi dengan karakternya, polos yang seperti ini yang kita butuhkan. Sementara itu untuk Jerome Kurnia, ya karena dia cuma pelengkap, but he's good one. And last but not least, Herwin Novianto. Aku harus bilang, Bapake ini jadi salah satu sutradara favoritku sejak doi sukses bikin film Sejuta Sayang Untuknya, Kembang Api, dan Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti jadi 3 film yang pernah digarapnya yang teramat kurekomendasikan ke siapapun kalau nanya film lokal yang underrated. Film Invalidate tayang di Prime Video. Silahkan mampir aja ke sono, ya aplikasinya atau situsnya terserah kalian lah. Ya, aku sangat rekomendasikan film ini, tonton segera. Wassalamualaikum.
Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.